Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bonda Sisepa Putra MKOM selaku dosen mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian domain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Fadil Saktiatiswa dengan 3 digit NIM terakhir 115 dari kelas SI 2023D. Langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama yaitu pengertian pengujian domain. Pengujian domain adalah teknik pengujian kotak putih yang berisi pengecekan bahwa program hanya menerima input yang valid atau memverifikasi kebenaran logika terhadap input berdasarkan domain nilai tertentu. Nah, kata domain ini merujuk pada rentang nilai yang bisa diterima oleh sistem untuk satu atau lebih input. Biasanya pengujian ini dilakukan oleh tim pengembangan perangkat lunak dan terkadang oleh tim pengujian otomasi. Misalnya, jika sebuah form meminta pengguna untuk memasukkan usia dengan batasan antara 18 dan 60 tahun, maka rentang nilai dari 18 sampai 60 itu adalah domain valid, sedangkan nilai di luar batas itu, misalnya angka 17 atau 61, disebut domain tidak valid. Jadi pengujian domain ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem menerima semua nilai dalam domain valid, kemudian sistem menolak nilai yang berada di luar domain valid, serta sistem berperilaku benar saat menerima nilai pada batas domain, misalnya nilai 18 dan 60. Selanjutnya yaitu tujuan pengujian domain. Yang pertama yaitu validasi logika input. Memastikan bahwa setiap input yang dimasukkan oleh pengguna diverifikasi sesuai dengan aturan bisnis yang ditentukan. Nah, ini membantu menghindari kegagalan sistem karena input yang tidak sesuai. Yang kedua yaitu mendeteksi bug pada nilai batas. Bug seringkali muncul di nilai-nilai batas, misalnya nilai minimum dan maksimum. Pengujian domain fokus pada batas-batas ini untuk memastikan bahwa sistem tidak lepas kontrol. Yang ketiga yaitu efisiensi pengujian. Daripada menguji semua nilai secara acak, domain testing memungkinkan kita memilih nilai-nilai kunci, terutama yang mewakili kelompok nilai, sehingga proses pengujian tetap efektif tapi tidak membuang waktu. Dan yang terakhir yaitu menjamin keandalan sistem. Dengan memvalidasi bahwa hanya nilai valid yang diterima dan nilai tidak valid ditolak secara tepat, sistem menjadi lebih aman, handal, dan tahan terhadap error dan dari input pengguna. Selanjutnya yaitu teknik yang digunakan pengujian domain. Yang pertama ada equivalence partitioning. Teknik ini membagi semua nilai input ke dalam beberapa kelompok atau partisi. Jadi partisi valid kelompok pertama yaitu kelompok nilai yang seharusnya diterima oleh sistem, dan partisi tidak valid yaitu kelompok nilai yang seharusnya ditolak. Nah, dari setiap kelompok ini hanya diambil satu perwakilan nilai untuk diuji. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah test case tanpa mengurangi cakupan pengujian. Yang kedua yaitu boundary value analysis. Teknik ini fokus pada nilai-nilai yang berada di dekat batas domain, karena batas biasanya adalah titik rawan munculnya bug. Contoh, jika input valid antara 18 sampai 60, maka diuji nilai 17, 18, 19, 59, 60, dan 61. Nah, BVA ini sangat efektif dalam menemukan bug yang hanya muncul saat sistem berada dalam kondisi ekstrim. Nah, selanjutnya yaitu contoh kasus dari domain testing. Misalnya, sebuah aplikasi pemesanan tiket hanya menerima pengguna berusia antara 18 hingga 60 tahun. Nah, fungsi Python-nya seperti berikut. Nah, ada keterangan devalidasi umur. Nah, fungsi validasi umur ini adalah sebuah fungsi dalam bahasa Python yang digunakan untuk memeriksa apakah nilai usia atau umur yang diberikan berada dalam rentang 18 hingga 60 tahun. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika usia termasuk dalam rentang tersebut, dan false jika berada di luar batas. Nah, fungsi ini umumnya digunakan untuk validasi input usia pengguna, seperti saat pendaftaran akun, pengajuan layanan, atau proses verifikasi lain yang memerlukan batasan usia tertentu. Nah,
dari hasil dari program tadi tersebut, test case yang dapat dihasilkan dari domain testingnya yaitu pada tabel ini. Tabel ini menunjukkan beberapa variasi input berdasarkan kategori nilai dan bagaimana sistem seharusnya merespon terhadap masing-masing input tersebut. Kita mulai dari kategori pertama, yaitu nilai valid di tengah-tengah domain. Misalnya di sini nilai 30, karena masih berada dalam rentang yang diizinkan, maka sistem harus menerimanya. Lalu ada batas valid bawah, yaitu nilai terkecil yang masih dianggap valid. Misalnya di sini 18 dan batas valid atas yaitu nilai terbesar yang masih diterima, misalnya 60. Nah, kedua nilai ini juga harus diterima oleh sistem karena berada tepat di batas domain yang diperbolehkan. Kemudian kita uji input di bawah batas valid. Contohnya nilai 17. Karena lebih kecil dari nilai minimum, sistem harus menolaknya. Begitu juga dengan nilai di atas batas valid seperti 61, sistem juga harus menolak input ini. Nah, selanjutnya ada nilai ekstrim negatif seperti negatif 5. Ini untuk menguji bagaimana sistem menangani input yang sangat tidak masuk akal atau jauh di luar batas. Dan sesuai ekspektasi, sistem juga harus menolaknya. Terakhir kita uji dengan input yang tidak sesuai tipe data, misalnya ABC atau huruf. Padahal sistem hanya menerima angka. Untuk input seperti ini, sistem harus bisa mendeteksi dan merespon dengan menolak atau memberikan error yang sesuai. Nah, melalui pengujian ini dari berbagai sisi seperti ini, baik nilai di tepi maupun di luar domain, kita bisa memastikan bahwa sistem benar-benar menjalankan validasi dengan tepat sesuai aturan yang ditentukan. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu kapan domain testing digunakan. Nah, pertama, domain testing sangat cocok digunakan saat kita membuat form input. Misalnya seperti form untuk usia, harga produk, jumlah barang, atau bahkan durasi waktu. Dalam kasus seperti ini, kita perlu memastikan bahwa sistem yang tepat itu sistem bisa menerima nilai input yang tepat dan menolak nilai yang tidak valid. Misalnya usia negatif, harga 0, atau waktu yang di luar jangkauan logis. Kedua, kita gunakan domain testing saat sistem memiliki aturan batas nilai tertentu. Contohnya, minimal belanja harus 100.000 untuk mendapatkan diskon atau maksimal pinjaman yang bisa diajukan ada 50 juta. Nah, dengan domain testing, kita bisa menguji nilai-nilai tepat di batas tersebut. Seperti tepat di angka minimum dan maksimum, sedikit di bawahnya dan sedikit di atasnya, untuk memastikan sistem bekerja sesuai aturan. Ketiga, sangat penting untuk diterapkan multifungsi atau API yang menerima parameter dari luar, baik itu dari user, sistem lain, ataupun database. Dalam hal ini, domain testing membantu kita memfilter input dan melakukan validasi sebelum data diproses lebih lanjut. Ini krusial karena input dari luar seringkali tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Dan yang keempat yaitu domain testing digunakan untuk di situasi kritis di mana kesalahan input bisa menyebabkan kegagalan besar, misalnya di sistem perbankan, sistem kesehatan, atau sistem keamanan. Bayangkan kalau input saldo atau dosis obat salah, akibatnya bisa sangat fatal. Oleh karena itu, kita perlu pengujian domain yang ketat untuk memastikan setiap nilai input diperlakukan dengan benar. Jadi seperti yang bisa kita lihat, domain testing ini sangat penting terutama di titik-titik di mana input data memegang peran penting dalam logika bisnis atau keamanan sistem. Selanjutnya yaitu kelebihan pengujian domain. Yang pertama, pengujian domain membuat proses testing menjadi lebih sistematis dan fokus. Artinya kita tidak menguji sembarangan nilai input, tapi kita fokus pada nilai-nilai yang paling penting dan mewakili setiap kategori domain. Dengan pendekatan ini, pengujian menjadi lebih terarah, efisien, dan kita bisa menghemat waktu serta sumber daya.
Yang kedua, pengujian ini membantu kita menemukan bug atau kesalahan yang bersifat kritis lebih awal, terutama yang terjadi di sekitar boundary atau batas nilai. Contohnya ketika input valid adalah antara 1 sampai 100, seringkali bug tersembunyi justru muncul ketika kita mengetes nilai 0, 1, dan 100 dan 101. Nah, pengujian domain ini secara spesifik menyarankan untuk memilih nilai-nilai di sekitar batas ini, sehingga kemungkinan menemukan kesalahan menjadi jauh lebih tinggi di tahap awal. Selanjutnya yaitu metode ini juga memastikan bahwa sistem bisa menangani input dengan cara yang tepat, baik itu input yang valid maupun tidak valid. Jadi kita bisa tahu apakah sistem bisa memproses data sesuai harapan atau mampu memberikan pesan kesalahan yang jelas ketika input tidak sesuai. Ini penting banget untuk menjaga pengalaman pengguna dan mencegah sistem error saat digunakan di dunia nyata. Dan yang terakhir, pengujian domain sangat cocok digunakan dalam proses validasi. Digunakan dalam proses validasi yang umumnya memang ada di hampir semua aplikasi, mulai dari aplikasi keuangan, kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik. Karena validasi input adalah bagian mendasar dari hampir semua sistem, maka metode ini sangat fleksibel dan aplikatif di berbagai konteks. Selanjutnya yaitu kekurangan pengujian domain. Yang pertama yaitu pengujian domain tidak dapat menjamin bahwa logika internal sistem kita berjalan dengan benar. Artinya metode ini hanya fokus pada validasi input, apakah input yang diberikan berada dalam rentang atau kategori yang sesuai. Namun kalau ternyata terjadi kesalahan dalam proses bisnis di dalam sistem, misalnya kesalahan dalam rumus perhitungan pajak atau kesalahan dalam alur logika bisnis seperti urutan proses yang salah, pengujian domain ini tidak akan mendeteksi hal tersebut. Karena dari sisi input semuanya terlihat baik-baik saja, jadi walaupun inputnya benar, tapi kalau logika di belakangnya salah, kesalahan ini bisa lolos begitu saja dari domain testing. Itulah kenapa kita perlu melengkapi pengujian ini dengan metode lain yang bisa mengevaluasi logika dan alur sistem secara keseluruhan. Kedua, pengujian domain ini menjadi kurang efektif ketika diterapkan pada sistem yang sangat kompleks. Maksudnya di sini adalah pada sistem yang memiliki banyak input yang saling berkaitan atau saling mempengaruhi satu sama lain, pendekatan domain testing bisa menjadi terlalu sederhana. Misalnya dalam kasus pengajuan pinjaman, sistem biasanya mempertimbangkan banyak faktor seperti umur, penghasilan, dan status pekerjaan. Nah, ketiga variabel ini tidak bisa dilihat secara terpisah. Justru hasil evaluasi pinjaman sangat tergantung pada kombinasi dari ketiganya. Kalau kita hanya menguji setiap input secara individu berdasarkan domainnya, kita bisa kehilangan skenario penting yang terjadi ketika beberapa input dikombinasikan. Ini membuat pengujian tidak menyentuh kasus-kasus kritis yang sebenarnya bisa menimbulkan bug atau keputusan sistem yang salah. Jadi dalam sistem dengan logika kompleks atau dependensi antar input, kita perlu metode pengujian tambahan selain domain testing agar pengujian benar-benar menyeluruh. Dan yang terakhir, pengujian domain. Pengujian domain berasumsi bahwa semua input sudah teridentifikasi dengan jelas. Jika masih ada input atau domain yang belum ditentukan secara pasti, maka hasil dari pengujian domain bisa jadi tidak akurat atau menyesatkan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.